Yang kedua, antan wa bidzalika hifdzus syariatillah. Engkau mempelajari ilmu agama diniatkan untuk menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manakala seseorang hadir di majelis ilmu, diniatkan agar paham, mengerti tentang syariat Allah, dan agar dia bisa mampu menegakkan syariat Allah, ya, baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, atau bagi orang yang ada di sekitarnya. Maka disitulah bisa dikatakan orang ini ikhlas dalam menuntut ilmu. Tujuannya biar apa? Mengerti syariat-syariat Allah dan bisa menerapkannya. Ya. Dimulai dari diri sendiri dengan sholat, menutup aurat, kemudian dari keluarga, kemudian dari orang yang ada di sekitar kita. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah wa antan bidzalika himayatus syariah. Engkau niatkan mempelajari agama adalah untuk untuk melindungi syariat. Yang namanya melindungi itu kan pasti melindungi dari misalnya ada seseorang melindungi negaranya, berarti dia melindungi dari serangan musuh gitu. Nah, maka ketika seseorang mempelajari ilmu agama niatnya untuk melindungi syariat, maksudnya adalah ketika ada orang lain yang mencoba mengolok-olok atau menghina atau malah menyesatkan kaum muslimin, maka kita punya ilmu untuk membantahnya. Ya, tujuan kita belajar agar itu ketika ada orang kok kelihatannya punya pandangan yang sesat misalnya tentang agama Islam, maka kita hadir di majelis ilmu tujuannya agar bisa itu tadi melindungi syariat, kita jaga agar tidak melenceng. Nah, maka di situ dikatakan seseorang ikhlas ya dalam bertolabul ilmi, tujuannya adalah untuk melindungi syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah wa antan wiya bidzalika ittiba'u syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diniatkan menghadiri majelis-majelis ilmu dalam rangka untuk apa? Meneladani sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka sering rajin datang ke majelis ilmu langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya karena yang mendidik adalah langsung Rasulullah, hasilnya ya Masya Allah, tidak ada di antara kita yang bisa mengimbangi keimanan dan ketakwaan para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, khairul quruni qarni tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, kata Rasulullah, yaitu generasi siapa? Sahabat, berarti yang langsung dididik oleh Rasulullah. Tsumma ladina yalunahum, kemudian generasi tabi'in, yaitu orang yang menjadi muridnya para sahabat tapi tidak sempat berguru kepada Rasulullah karena beda zaman, itu tabi'in, itu masih generasi terbaik kedua. Tsumma ladina yalunahum, yaitu kemudian generasi tabi'ut tabi'in, generasi yang menjadi muridnya tabi'in tadi yang nggak sempat ketemu sahabat karena beda generasi. Nah, itu tiga generasi terbaik, kata Rasulullah SAW, terbaik dalam keimanan dan ketakwaan tentunya di sini. Nah, maka itu tadi yang hadir ke majelis ilmu itu merupakan kita niatkan untuk mengikuti syariat-syariat atau sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka itu ya poin yang pertama yang semoga kita mendapatkan keutamaan dari penuntut ilmu, yaitu Allah angkat derajat kita, kemudian dimudahkan bagi kita jalan menuju surga. Yang pertama adalah niat yang harus dijaga, harus murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian poin kedua ya, agar seseorang benar-benar memperoleh keutamaan, diangkat derajatnya oleh Allah dan dimudahkan jalan baginya menuju surga adalah mengamalkan ilmu yang ia pelajari. Ya, jadi mengamalkan ilmu yang dia pelajari, bukan hanya sekedar senang hadir di kajian-kajian ilmu, senang mendengarkan ceramah, senang mencatat ilmu hanya untuk perpustakaan gitu ya, perpustakaan pribadi, tahu ilmunya ini itu tetapi tidak diamalkan, maka ini salah. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau pernah bersabda, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidaklah seorang hamba pada hari kiamat bisa melangkahkan kakinya menuju tahap-tahap berikutnya, hatta yus'ala an arba'in, sampai ditanya atau dimintai pertanggungjawaban akan 4 hal. Yang pertama apa? Wa an umrihi fima afnah, tentang umurnya
Yang pertama adalah tentang umurnya, bagaimana ia habiskan umurnya di dunia. Maka Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir di sini ya, menggunakan waktu yang ada di dunia, menggunakan umurnya ini untuk beramal soleh, untuk menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan ketika Allah bertanya kepada kita nanti di akhirat, ya untuk apa umurmu, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Ya, terlebih ketika seorang pemuda yang melakukannya, ya, ada keutamaan khusus. Apa? Sebagaimana sabda Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada naungan selain dari Allah. Salah satunya adalah syab nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mudah-mudahan ya, kita yang di sini ini termasuk golongan tersebut. Ya, jadi itu tadi 4 hal pertama yang ditanyakan adalah tentang umur. Yang kedua adalah wa an ilmihi fima fa'al, dan tentang ilmunya, ilmu agama yang dia dapatkan, seberapa banyak yang sudah dia amalkan. Maka ini dimintai pertanggungjawaban ketika di akhirat nanti. Allah akan menanyai itu semua. Ya. Maka dari itu sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah memberikan wasiat kepada kaum muslimin. Apa? Ketika engkau mendengar satu hadis dari Rasulullah, maka coba kamu lakukan meskipun hanya sekali dalam seumur hidupmu. Ini nasihat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ketika kamu mendengar hadis Nabi, maka berusahalah mengamalkan walaupun hanya sekali dalam seumur hidupmu. Ya, tentunya di sini hadis yang dimaksud adalah hadis tentang amalan-amalan sunnah. Kalau amalan wajib ya bukan hanya sekali, terus menerus harus kita lakukan. Sholat wajib yaitu harus terus menerus. Maksudnya di sini adalah amalan-amalan sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Ketika kita mendapatkannya ya, dari sebuah hadis, ya kita berusaha melakukan amal tersebut walaupun hanya sekali seumur hidup. Itu nasihat Imam Ahmad bin Hanbal. Maka itu tadi ya, tentang ilmu, apakah diamalkan atau tidak, ternyata akan dimintai pertanggungjawaban ketika di akhirat. Dan yang ketiga adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa kaifa anfaqahu. Yang akan dimintai pertanggungjawaban yang ketiga adalah tentang hartanya. Ya, tentang hartanya, dari mana sumber hartanya ini ia dapatkan, dan bagaimana hartanya ini ia gunakan, digunakan untuk apa? Apakah sumbernya halal atau haram? Kemudian apakah digunakannya ini untuk sesuatu yang halal atau haram? Maka itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di akhirat. Maka para ulama mengatakan salah satu amanah yang berat yang harus dijaga manusia adalah amanah tentang harta. Ya, yaitu dua arah, bagaimana ia mendapatkannya dan bagaimana ia gunakan. Maka itu adalah merupakan amanah yang harus dijaga. Yang keempat adalah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat adalah wa an jismihi fi ma ablah, dan tentang anggota badannya atau tubuhnya, bagaimana ia akan usang, bagaimana ia gunakan anggota tubuhnya, bagaimana tubuhnya ini akan mati, dalam keadaan apa nanti ketika dia meninggal. Maka dari itu ya, Rasulullah SAW mengajarkan kita doa apa? Agar selalu minta ke husnul khotimah, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan salah satu cara tips agar memperoleh husnul khotimah, mati dalam keadaan baik apa? Ya, dengan merutinkan kebaikan-kebaikan. Ya, merutinkan kebaikan-kebaikan. Maksudnya apa? Ketika seseorang sudah terbiasa melakukan amalan-amalan soleh, maka ia akan diwafatkan dalam keadaan tersebut. Tetapi kalau orang sudah terbiasa melakukan maksiat, bahkan dosa-dosa besar, barangkali ia akan dimatikan dalam keadaan tersebut. Ya, maka sering kita dapatkan berita naudzubillah min dzalik, orang mati setelah minum minuman keras, atau bahkan mati dalam keadaan berzina. Naudzubillah. Barangkali ini adalah kebiasaan rutin yang dia lakukan, maka Allah wafatkan dia dalam keadaan tersebut. Tetapi juga ada berita orang yang sedang sholat, sedang sujud, tiba-tiba tidak bangun dari sujudnya, meninggal dunia. Maka ini adalah rahmat dari Allah SWT bagi orang yang membiasakan diri dengan kebaikan, dengan amalan soleh, maka Allah wafatkan dia dalam keadaan tersebut. Maka ini tadi 4 hal ya, yang kata Rasulullah SAW, seorang hamba tidak bisa mampu melangkahkan kakinya ketika di akhirat. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.
Maka yang poin kedua tadi tentang ilmu, apakah dia amalkan atau tidak. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah memberikan nasihat yang berbunyi laisal ilmu ma hufidha wa innamal ilmu ma nafa'a. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi ilmu itu adalah sesuatu yang diambil manfaatnya atau yang bermanfaat. Maka para ulama memberikan pengertian, maksudnya ilmu yang bermanfaat itu apa? Yang menjadikan seseorang semakin ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan seseorang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau hanya sekedar menghafal Al-Quran, menghafal hadis, hanya untuk lomba misalnya, ya, hanya untuk menjadi pembaca Al-Quran di acara-acara misalnya, tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, maka ini bukan ilmu yang bermanfaat. Atau bahkan orang yang menuntut ilmu tetapi malah ahli maksiat, naudzubillah min dzalik, maka ini sama sekali ilmunya tidak bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan ilmu kata Imam Syafi'i adalah yang bermanfaat, bukan yang hanya sekedar dihafal tadi. Maka ini poin ya kedua yang harus kita perhatikan bagi para penuntut ilmu adalah harus mengamalkan ilmu yang ia dapatkan. Yang ketiga adalah bagi seorang penuntut ilmu harus ada rasa muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana peristiwa ketika para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah dalam sebuah majelis ilmu, tiba-tiba didatangi oleh seorang yang memakai pakaian putih, rambutnya hitam, rapi, ya, tidak ada tanda-tanda dari perjalanan jauh, ya. Tapi sahabat juga nggak ada yang kenal ini siapa, ya. Kayaknya bukan orang sini, tapi kalau orang jauh kok bajunya rapi banget sampai sini, ya. Lalu duduk di depan Rasulullah menanyai tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan yang ketiga adalah menanyakan apa itu ihsan. Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad beritahu aku apa itu ihsan. Maka Rasulullah menjawab, ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau ini melihat Allah. Ya, seolah-olah ya, engkau ini melihat Allah ada di hadapanmu, meskipun sebenarnya engkau tidak bisa mampu melihat Allah, tetapi ketahuilah fa innahu yaraka, Allah itu maha melihatmu. Ya, jadi ketika kita beribadah sholat misalnya untuk menghadirkan kekhusyuan, maka kita ya merasa kita ini sedang diawasi oleh Allah. Maka kalau kita diawasi, ya kita harus berusaha khusyuk dalam beribadah. Dalam sholat kita usahakan harus khusyuk. Ya, begitu juga dalam setiap waktu dan setiap tempat, maka kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Ya. Ketika seseorang yang berilmu kemudian tahu bahwasanya Allah itu maha melihat, Allah selalu mengawasi kita kapanpun dan dimanapun, maka orang tersebut akan terhindar dari kemaksiatan. Ya, maka di hatinya nggak ada rasa keinginan untuk melakukan maksiat. Kenapa? Merasa wah Allah ini melihat saya. Ya, kisah yang terkenal itu adalah seorang wanita, ya gadis pada zaman Umar bin Khattab, yang dia menjual susu kambing bersama ibunya. Ya, maka pada suatu malam ibunya ngajak berbuat curang. Ya, ngajak berbuat curang apa? Ayo nak kita campur saja susunya ini dengan air biar kita untung lebih banyak. Kata anak gadisnya apa? Jangan. Ya, nanti Umar akan marah, akan memberikan hukuman bagi orang yang berbuat curang. Kata ibunya, Umar kan nggak lihat nak. Ya. Kata anak ini apa? Umar nggak melihat bu, tetapi Allah maha melihat. Ya. Ini salah satu contoh muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu perlu kita merasa diawasi oleh Allah, sehingga dengan ilmu yang kita miliki kita akan terhindar dari kemaksiatan karena merasa diawasi oleh Allah. Ya. Kenapa demikian? Karena memang kalau seseorang yang penuntut ilmu kemudian dia bermaksiat, maka barokah dari ilmunya ini akan hilang, bahkan ilmunya sendiri bisa akan hilang. Maka ada kisah yang dialami oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, Imam Syafi'i itu terkenal sejak kecil ini sudah cerdas, hafal Quran,
hafal hadis ya, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, semuanya kutubus sittah ya, dihafal semuanya oleh beliau ini ya, dan hafalannya sangat kuat sekali. Bahkan dalam sebuah kisah dikatakan kalau Imam Syafi'i itu belajar ya, menggunakan kitab, misalnya yang dibahas itu kitabnya halaman ini gitu kan ya, halaman sebelah sini, halaman sebelah sini dia akan tutup ya. Kenapa? Takut nanti tidak menghormati gurunya karena dia sudah dahulu membacanya dan paham ya. Jadi dia karena menghormati guru ya, aku tutup, aku fokus ke halaman ini, apa yang dijelaskan oleh guru. Intinya adalah terkenal kecerdasannya. Tetapi pada suatu hari ternyata hafalan beliau ini kacau. Hafalan Qur'annya banyak yang lupa, hafalan hadisnya pun banyak yang lupa. Dia bingung, ini kenapa ini nggak kayak biasanya ya. Maka saking bingungnya Imam Syafi'i datang kepada gurunya Syekh Waqi ya, menanyakan akan hal tersebut ya. Syakautu ila Waqi su'a hifdi, aku curhat gitu ya, mendatangi guruku Waqi tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarki ma'asi, kata Imam Syafi'i, maka guruku memberikan aku nasihat untuk meninggalkan maksiat ya. Wa innamal ilmu nurullah, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahayanya Allah. Wa nurullah la yuhdalil asi, dan cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat ya. Maka Imam Syafi'i seketika merenung, maksiat apa yang sudah aku lakukan sampai-sampai ya, barokah dari ilmu hilang, sampai-sampai hafalan Qur'anku lupa, banyak yang lupa. Maka setelah merenung ya, ternyata Imam Syafi'i ini tidak sengaja melihat betis kakinya seorang wanita, yang mana itu merupakan aurat ya. Hanya sebatas itu saja langsung Imam Syafi'i menganggap ini adalah sebuah kemaksiatan. Nah, beliau lalu segera beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT, dan apa yang terjadi? Maka hafalannya kembali seperti semula. Kalau di zaman sekarang mungkin susah ya, ya untuk tidak melihat aurat wanita ya, itu sepertinya susah ya. Setidaknya menjaga mata ya, menjaga mata kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, maka itulah efeknya orang yang bermaksiat, barokah ilmu akan hilang, bahkan ilmunya sendiri pun akan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ya. Hal yang demikian itu disebabkan ya, hati mereka tertutup. Kenapa? Karena disebabkan maksiat-maksiat yang biasa mereka lakukan. Jadi ini menjelaskan tentang orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang ahli maksiat. Maka apa yang terjadi? Kalla bal rana ala qulubihim, hatinya akan tertutup dari hidayah Allah. Kenapa? Disebabkan karena dosa-dosa atau maksiat yang ia lakukan. Kenapa bermaksiat? Karena merasa merasa diawasi oleh Allah itu kurang. Sehingga yang terjadi kalau orang bermaksiat, hatinya akan tertutup menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus dihindari oleh seorang penuntut ilmu agama. Ya. Itu poin ketiga. Ya. Kemudian yang keempat adalah, mungkin ini yang terakhir, sebenarnya banyak kalau kita bahas masalah rahasia emas ya, tetapi ini poin-poin terpenting ya, yang akan saya sampaikan. Yang keempat adalah menghindari sifat sombong ya, menghindari sifat sombong. Jangan merasa karena sudah sering mengikuti kajian-kajian, sudah sering belajar ilmu agama, merasa dirinya ini paling pandai, paling pintar ya, kemudian meremehkan orang lain misalnya ya. Atau mohon maaf, ada fenomena sekarang kan hijrah gitu, yang dulunya mungkin orang tenggelam dalam kemaksiatan ya, terbiasa melakukan kemaksiatan, kemudian taubat, kemudian mulai memperbaiki diri, mulai mendengarkan kajian-kajian ilmu. Akhirnya apa? Kadang terbesit sifat sombong melihat teman-temannya yang masih bermaksiat. Ya, maka yang ini yang tidak boleh. Harusnya bukan sombong, tetapi apa? Berusaha mengajak yang teman-temannya yang masih bermaksiat untuk apa? Mengikuti dia. Bukan malah sombong atau malah merasa paling berilmu, padahal baru belajar sebentar. Dan memang seperti itulah ya, tahapan-tahapan dari orang yang belajar ilmu agama. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-ilmu salasati ashbarin. Ilmu itu ada 3 jengkal. Ya, jadi penuntut ilmu itu ada 3 jengkal atau 3 tahapan. Faman dakhala fi shibril awwal takabbara.
Orang yang baru melangkah pada tahap pertama, dia akan takabbar, akan sombong, merasa dia paling berilmu, ya, merasa ilmunya paling banyak. Kalau orang baru pertama kalinya mempelajari ilmu agama, seolah-olah dia paling tahu, ya. Dan memang itu saya rasakan dulu ketika pertama kali masuk pesantren itu, seolah-olah ini aku orang paling tahu, ya, di antara orang yang lain gitu, karena lulusan pesantren. Ya, itu masuk tahap pertama. Kemudian faman dakhala fi sabri tsani, barang siapa yang sudah masuk ke tahap kedua, jengkal kedua, tawadhu'a, maka dia akan tawadhu atau rendah hati, tidak sombong dengan ilmunya. Jadi kan ada istilah orang Jawa itu mengatakan filosofi padi gitu ya. Padi itu kan semakin berisi semakin merumbuk gitu. Maka seorang yang semakin berisi ilmunya, maka dia harus semakin tawadhu, bukan malah semakin sombong, merasa paling pintar. Faman dakhala fi sabri tsalis, dan barang siapa yang masuk jengkal atau tahap ketiga, alima annahu lam ya'lam, justru apa? Merasa dirinya ini bodoh. Ya. Jadi orang yang sudah mempelajari ilmu agama dengan baik, mau mengamalkannya, ya, maka dia justru apa? Merasa dirinya ini paling bodoh. Ternyata ilmu agama ini sangat luas, masih banyak lini-lini ilmu yang belum aku ketahui. Karenanya para sahabat radhiyallahu anhum, ya, ketika mereka belajar ilmu kepada Rasulullah SAW, apa yang mereka lakukan? Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kana rajulun minna idza ta'allama asyra ayat min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kami para sahabat, ketika belajar 10 ayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yujawizuhunna hatta na'rifa ma'aniha wal amala biha. Kami tidak akan menambah lagi, ya, tidak akan nambah lebih dari 10 ayat. Jadi para sahabat itu kalau belajar kepada Rasulullah, ya 10 ayat ini sudah mentok dulu, ya. Nambahnya kapan? Hatta na'rifa ma'aniha wal amalu biha, sampai kami benar-benar memahami maknanya, hikmahnya, hukum yang ada di dalamnya, dan kedua adalah dan kami sudah mengamalkan ilmu tersebut, ya. Jadi kalau sudah dipahami dengan pemahaman yang sempurna, kemudian sudah diamalkan ilmunya, barulah para sahabat ini akan menambah ayat-ayat yang lain yang akan dipelajari. Nah, maka disitulah seorang thalabul ilmi ya benar-benar harus bisa memahami, kemudian jangan sampai sombong, harus tawadhu dengan ilmunya, ya. Dan ketika semakin dipelajari ilmu agama, maka dia akan merasa, oh ternyata ini aku adalah orang yang bodoh, tidak pintar, ya. Maka ketawadhuan yang seperti ini yang sering dilakukan oleh para ulama, diantaranya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini adalah seorang ulama yang ahli hadis. Para ulama-ulama yang lain ini memuji, ya, kecerdasan beliau, kemudian kesolihan beliau, kemampuan beliau dalam meriwayatkan hadis, itu sudah diakui Imam Az-Zahabi. Tetapi beliau pernah menulis buku yang isinya adalah periwayat-periwayat hadis yang lemah. Jadi orang-orang yang meriwayatkan hadis yang lemah, yang hadisnya ini tidak kuat, justru memasukkan nama beliau sendiri, ya, ke dalam daftar tersebut. Ya, Imam Zahabi, nama asli beliau saya agak lupa. Orang yang hafalannya ya buruk, ya, seperti ini, seperti itu. Ini bentuk ketawaduan. Ya, ketawaduan beliau. Beliau merasa apa? Aku ini bukan seorang ulama hadis yang baik, yang bagus. Tetapi justru pengakuan ulama yang lainnya ini orang ulama yang bagus. Nah, itulah Imam Az-Zahabi. Karenanya, ya, mungkin ketika akhwat dan ikhwah sekalian hadir di sebuah kajian ilmu gitu misalnya, kok merasa ini kok materinya yang disampaikan ustaznya kok gini-gini aja, aku udah pinter, udah hafal aku, ya. Ini lagi yang disampaikan udah hafal, bosen. Itu jangan sampai merasa seperti itu. Ya, meskipun yang disampaikan oleh saya atau satu ustaz yang lain ini sudah pernah dipelajari, ya anggap saja ini sebagai murojaah atau pengulangan. Kenapa? Kata Ibnu Abi Dunya mengatakan tentang thalabul ilmi, menuntut ilmu, wa fadluhu yanmi ala sahibihi. Keutamaannya, ya, keutamaan dari orang yang hadir di majelis ilmu itu akan selalu atau datang kepada orang yang mempunyai ilmu tersebut. Jadi meskipun kita sudah tahu ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, tetap saja hadir dan dengarkan. Kenapa? Yang akan kita dapatkan adalah keutamaannya, ya, fadilahnya. Yaitu apa? Di antaranya para malaikat akan turun ke bumi, kemudian mendoakan kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu agar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada sebuah
kisah dari salah seorang ustadz ya, yang beliau melakukan perjalanan umrah di ketika itu sedang di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi itu memang ada banyak kajian-kajian ilmu. Di sini ada fikih, ada tafsir, ada yang berbahasa Indonesia yang menyampaikannya ustadz dari Indonesia, ada juga yang berbahasa Urdu. Nah, suatu ketika kata beliau ada seorang bapak-bapak asli Saudi ya, yang sudah tua mau berdiri dari tempat sholat ini berat ya, pengen nyari kajian yang berbahasa Arab ini berat. Akhirnya apa? Yang paling dekat adalah ada kajian ternyata berbahasa Urdu ya, ya sudah ya, beliau duduk di situ ya, dengarkan aja padahal juga nggak paham. Baru mungkin nanti ketika penceramahnya membacakan ayat atau hadis baru mungkin dia paham. Nah, maka temennya nanya selalu, emang kamu paham bahasa Urdu? Enggak. Terus kenapa duduk di situ? Ya karena meskipun aku nggak paham, ya penyebabnya tadi karena sakit ya, susah untuk pindah tempat. Kemudian apa? Ya meskipun aku tidak paham apa yang disampaikan, setidaknya aku memperoleh tadi fadilah atau keutamaan menghadiri majelis ilmu. Ya, itu aja dia nggak bisa paham apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, apalagi di sini misalnya yang disampaikan gurunya ini bisa dipahami hanya saja mungkin dia pernah memperoleh sebelumnya ya, pernah mendengarkan sebelumnya, maka ini tidak boleh merasa sombong, aku sudah hafal ilmu itu ya, harus tetap tawadhu ya, atau rendah hati terhadap ilmu yang ia peroleh ya. Nah, maka itu tadi ya, barangkali kiat-kiat atau rahasia emas yang harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu ya. Karena poin yang terakhir tadi yang menghindari sombong ini memang perlu hati-hati, karena banyak orang yang salah niat dalam menuntut ilmu ya. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW ya, ini hadis penutup yang akan kita sampaikan, man ta'alama liyubahi bihil ulama wa yumari bihi sufaha, barang siapa yang menuntut ilmu atau mempelajari ilmu agama tujuannya apa? Untuk mendebat para ulama ya, atau untuk menunjukkan kesombongan atau menunjukkan bahwa dirinya ini orang yang pintar terhadap orang-orang yang bodoh, maka apa kata Rasulullah? Adkhalahullah jahannam, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke neraka jahannam ya. Maka inilah orang yang sombong tadi ya, baru belajar. Kadang kan ada orang baru belajar ilmu agama ya, ilmunya belum seberapa, sudah berani menyalahkan ustadz-ustadznya atau guru-gurunya. Ustadz ini salah, ustadz ini sesat dan lain sebagainya. Kadang ada fenomena seperti itu ya, ilmunya belum seberapa tapi sudah berani menyalah-nyalahkan gurunya. Kecuali kalau dia sudah memang mempelajari ilmu agama dengan baik dan mungkin gurunya ada sebuah kesalahan, tapi bukan untuk dihujat, diskusi diajak ya, dibandingkan argumennya, dalilnya seperti apa, bukan malah menghujat ya. Karena memang seperti itu yang terjadi, sering banyak terjadi seperti itu ya. Maka dulu kan pernah ada ini ya, kasus seorang band gitu ya, band musik. Nah, ada orang yang punya band, kemudian ada orang sekarang itu cover lagu, yang mengcover lagunya band, tapi malah ngejek penyanyi aslinya gitu kan. Nah, itu aja sudah banyak yang menghujat, nggak tahu diri kamu aja nyari duit dari lagu-lagunya dia ya. Nah, ini sama, ada orang tahu ilmu agamanya dari guru-gurunya ini lah, kok dengan sedikit ilmu yang dia miliki malah berani menghujat guru-gurunya. Makanya ini adalah bukan adab yang baik ya. Jika memang dia sudah mempelajari dengan baik ilmu agama dan ternyata ada kesalahan yang disampaikan oleh gurunya dulu, bukan untuk dihujat, tetapi ya bisa didatangi, soal, kemudian diskusi dan lain sebagainya dengan adab, itu akan lebih baik. Begitu juga saya, mungkin kalau yang saya sampaikan mungkin hari ini ada kesalahan, misalnya suatu saat antum sudah mempelajari, ternyata yang disampaikan Ustadz Fauzi ini salah, ya silahkan ya, insya Allah ya bisa kita berdiskusi, tetapi bukan untuk dihujat, karena itu menunjukkan kesombongan tadi ya, untuk mendebat para ulama atau Rasulullah, maka justru Allah akan memasukkannya ke dalam jahannam ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada kesalahan itu dari kebodohan diri saya sendiri, kepada Allah saya mohon ampun.